Selamat sore Pak, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Dia, saya dokter yang bertugas pada sore hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Angga. Bapak Angga usianya berapa? 55 tahun. 55 tahun. Bapak Angga bekerja sehari-hari sebagai apa? Supir. Sebagai supir. Asalnya dari mana Pak, kalau boleh tahu? Denpasar. Dari Denpasar. Baik Bapak datang kemari atas keluhan apa? Sesak nafas pada 3 hari yang lalu dan juga sakit kepala. Terdapat sesak nafas pada 3 hari yang lalu dan juga sakit kepala gitu ya Pak ya. Baik Bapak, atas keluhan yang Bapak keluhkan di sini, saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek kondisi Bapak itu dalam kondisi yang normal atau tidak ya Pak ya. Dimana pemeriksaan nanti adalah pemeriksaan berupa pemeriksaan JVP atau tekanan vena jugularis serta pemeriksaan dari hasil ronsen toraks yang Bapak lakukan sebelumnya gitu. Dari sini apakah Bapak bersedia melakukan pemeriksaan? Bersedia. Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan berbaring di atas bed. Sembari saya akan melakukan cuci tangan. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis Bapak. Dimana di sini saya sudah menempatkan posisi Bapak itu tertidur atau terbaring ya Bapak ya. Dalam pemeriksaan ini juga saya sudah meletakkan posisi kepala Bapak itu setinggi 30 derajat, begitu untuk mempermudah dalam pemeriksaan. Nah, dalam pemeriksaan kali ini nanti saya mohonkan Bapak untuk melihat ke arah kiri Bapak ya, untuk mempermudah dalam pemeriksaan saya nanti begitu. Dari sini tujuannya untuk melihat tinggi dari vena jugularis Bapak apakah dalam kondisi yang normal atau tidak. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, bisa saya melihat pemeriksaannya Pak ya, bisa melihat ke arah kiri. Baik, untuk yang pertama saya inspeksi terlebih dahulu apakah ada pulsasi yang terlihat di sini dari vena jugularisnya. Jika tidak terlihat, maka saya akan lakukan pengurutan dari arah atas ke bawah di vena jugularis, dan saya akan lakukan pembendungan di vena jugularis untuk melihat undulasi dari vena jugularis. Baik, di sini sudah terlihat adanya pulsasi dari vena jugularis. Lalu saya akan menggunakan penggaris untuk mengukur dari tinggi vena jugularis Bapak, di mana satu penggaris di sini saya akan letakkan di angulus ternalis dengan posisi seperti ini, horizontal, dan satu lagi saya akan letakkan untuk mengukur tinggi dari pulsasi tertinggi dari vena jugularis ke angulus ternalis ya Bapak ya, menggunakan satu penggaris lagi dengan posisi vertikal. Baik, di sini ditemukan hasil 4 cm ya Bapak ya, sehingga total dari tinggi vena jugularis Bapak itu sekitar 9 cm yang didapat dari 5 cm ditambah 4. 5 cm ini merupakan asumsi dari jarak antara atrium kanan ke sternalis gitu ya Bapak ya, sehingga untuk ketinggian total itu ada sekitar 9 cm. Nah, untuk tinggi total dari pulsasi vena jugularis sebesar 9 cm itu termasuk ke dalam kondisi yang abnormal ya Bapak ya, karena normalnya itu sendiri untuk tinggi pulsasi dan tinggi pulsasi vena jugularis itu sekitar kurang dari 8 cm. Mungkin itu dia pemeriksaannya sudah selesai Bapak ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembacaan dari hasil X-ray yang sudah dilakukan oleh Bapak sebelumnya. Bapak bisa duduk ke meja pemeriksaan dan akan saya bacakan, dan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, ini dia hasil dari X-ray yang sudah didapatkan ya Bapak ya, merupakan hasil X-ray toraks yang Bapak ambil. Di sini untuk pencitraan atau hasil X-ray-nya sudah saya letakkan di atas light box, dan di sini terlihat bahwa dari X-ray toraksnya itu sendiri itu tidak ditemukan adanya marker begitu. Lalu juga untuk proyeksinya di sini terlihat merupakan proyeksi PA atau posterior anterior view, di mana di sini tampak adanya air fluid level dari udara lambung, dan tampak juga dari margo scapula bagian medial dari margo medial dari scapulanya juga terlihat di sini ya Bapak ya. Maka dari itu ini merupakan gambaran dari PA view begitu. Lalu di sini tidak ditemukan juga identitas serta sehingga identitas juga tidak lengkap begitu, karena tidak ditemukan adanya identitas di hasil pencitraan ini. Untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pengidentifikasian dari hasil X-ray ini apakah layak untuk dideskripsikan begitu. Jadi di sini yang pertama saya lihat bahwa foto ini itu layak untuk dideskripsikan gitu ya Pak ya, karena yang pertama untuk filmnya sendiri itu mencakup seluruh dari kavum toraks gitu.
Jadi dari mulai kedua apex dari paru hingga ke sinus costophrenicus itu juga tercakup dalam satu X-ray ini. Lalu juga untuk inspirasinya juga saya nilai ini cukup karena terlihat juga diafragma dari sebelah kanan itu setinggi IGA ke-9 atau 10 posterior. Lalu terlihat juga simetris untuk kondisi X-ray-nya karena terlihat adanya corpus vertebra thoracalis yang terletak di tengah sendi sternoclavicularis begitu. Dan untuk kondisi dari sinar X-ray-nya sendiri juga mencukupi karena di sini terlihat adanya vertebra thoracalis 3 dan juga 4-nya begitu ya Pak ya. Nah, itu dia sudah saya nyatakan layak untuk dideskripsikan. Sekarang saya akan identifikasi dari gambarannya. Yang pertama di sini saya akan mulai dari bentuknya sendiri. Di sini untuk jantungnya, bentuk jantungnya itu adalah bentuk oval ya Bapak ya, terlihat di sini. Lalu selanjutnya di sini untuk dari ukuran jantung bisa saya ukur dengan cara saya akan menarik garis hayal dari wilayah trakea ke bawah. Lalu nanti saya akan menarik garis dari tengah ini ke sebelah kanan, di mana sebelah kanan ini merupakan T1 dan sebelah kiri yang ditarik dari tengah itu merupakan T2. Dan di sini juga saya akan tarik garis hayal dari sisi sini ke sisi sini itu merupakan DTI, di mana DTI itu sendiri adalah diameter dari toraks bagian tengah, bagian dalam gitu ya Pak ya. Nah, untuk mengukur dari ukuran jantungnya itu dengan rumus T1 tadi dan ditambah T2 lalu dibagi dari DTI yang ada di sini dikali 100%. Dari gambaran ini kemungkinan ini mengalami pengukuran atau hasil lebih daripada 50% yang menandakan ada perbesaran pada wilayah jantung gitu Pak ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengidentifikasian dari pinggang jantung. Di sini terlihat untuk pinggang jantung sendiri diidentifikasi dengan cara melihat kondisi dari aorta yang ditarik garis ke arah apex cordis. Di sini terlihat bahwa garisnya itu agak sedikit menonjol yang menandakan bahwa pinggang jantungnya itu agak sedikit ada penonjolan di situ. Nah, selanjutnya saya akan melakukan identifikasi dari segmen-segmen anatomi jantung, di mana yang pertama untuk di sebelah kanan, untuk atrium kanannya sendiri dalam batas yang baik dan normal. Lalu untuk di sebelah kirinya yang pertama, dari arah atas untuk aorta dan juga aorta knob, itu terdapat adanya perbesaran atau dilatasi begitu ya Pak ya. Dan juga ditemukan adanya perbesaran atau pelebaran pada ventricle kiri begitu dari jantung, sehingga juga untuk apex cordisnya itu terlihat bahwa ini tertanam gitu untuk apex cordisnya begitu ya Pak ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan melakukan identifikasi pada aorta dan juga knob aorta dengan cara di sini saya akan melakukan penarikan juga seperti tadi, garis hayal dari trakea ke arah bawah, lalu saya akan menarik garis dari tengah ke sebelah kiri yang merupakan A1 dan sebelah kanan yang merupakan A2. Di sini kemungkinan didapatkan hasil sekitar untuk hasilnya itu nanti adalah A1 ditambah A2, ini kemungkinan adalah lebih daripada 4, di mana menandakan ada dilatasi ya Bapak ya pada aorta dan juga aorta knobnya. Lalu untuk kondisi aorta sendiri apakah ada elongasi? Di sini terlihat batas atas dari aorta dan juga batas bawah dari klavikula itu terlihat kurang dari 1, di mana menandakan adanya elongasi pada wilayah aortanya gitu ya Pak ya. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menilai pada hilus dan juga RDPA. Jadi hilus sendiri itu merupakan kondisi dari arteri dan juga vena dari pulmo, di mana ini terlihat normal, ada peningkatan di sebelah kiri daripada kanan untuk hilusnya Pak ya. Dan untuk RDPA atau cabang dari arteri pulmonalis sebelah kanan itu juga dalam batas yang normal karena dalam kondisi kurang dari 17 mm gitu ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya untuk identifikasi corak vaskuler paru, di sini juga terlihat normal untuk corakan vaskuler parunya Bapak ya, karena tidak ditemukan adanya peningkatan. Caranya melihat adalah dengan menarik garis dari mid clavikula dan ditemukan kalau misalnya ada melewati ke arah lateral dari coraknya, berarti adanya peningkatan, tapi di sini dalam kondisi yang normal gitu ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya untuk penilaian dari parenkim paru dan juga sinus akibat penyakit jantung, yang pertama untuk parenkim parunya sendiri itu tidak ditemukan adanya perkabutan di wilayah parenkim parunya, yang menandakan kondisi yang normal dan tidak ada indikasi adanya edema pada paru. Lalu untuk sudut
sinus costophrenicus juga normal, yaitu lancip, tidak ada kondisi sudut sinus costophrenicus yang tumpul yang menandakan kondisi seperti adanya efusi pleura begitu ya Pak ya. Nah, dari hasil keseluruhan pembacaan X-ray di sini saya bisa nyatakan bahwa terdapat kondisi kardiomegali dari kondisi jantung Bapak atau ada perbesaran pada wilayah jantung begitu ya Pak ya. Baik Bapak, itu dia keseluruhan dari hasil pemeriksaan mulai dari JVP dan juga hasil pembacaan dari ronsennya, di mana di sini ditemukan bahwa Bapak mengalami kardiomegali. Untuk itu mungkin di sini saya harapkan Bapak untuk beristirahat lebih teratur dan mungkin nanti saya akan memberikan sedikit obat-obatan untuk meredakan keluhan Bapak gitu ya Pak ya. Dari sini apakah ada yang tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh ya Bapak.